Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pengajian kitab Ahlal Musamarah. Kali ini kita akan masuk pada pembahasan inti yang pada pembukaan kemarin kita baru pengantar dari musannif atau penulis kitab ini, yakni Syekh Bafadol, Kiai Abi Fadl dari Senauri. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya wallahu a'lam bisihhatihi, diceritakan al-kisah wallahu a'lam bisihhatihi, dan Allah yang lebih mengetahui tentang kebenaran kisah ini. Anna Sayyidana Zainal Abidin Ibnu Sayyidina Al-Husain bin Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wulida lahu waladun yuqalu lahu Zainul Azim wa wulida li Zainil Azim waladun yuqalu lahu Zainal Kubra wa wulida li Zainil Kubra waladun yuqalu lahu Zainul Husain wa wulida li Zainal Husain waladun yuqalu lahu Mahmud Al-Kubra wa wulida li Mahmud Al-Kubra waladun yuqalu lahu Jumadul Kubra wa wulida li Jumadil Kubra salah satu auladin As-Sayyid Maulana Ishaq wa Sayyid Ibrahim Al-Asmaro qila aswab As-Samarqandi wa Sayyidah Asfa Zaujatu bin Malik Rum Abdul Majid. Jadi ini versi yang pertama. Versi yang pertama bahwa di tanah Jawa ini kan ada wali, ada pendatang ulama yang masuk ke Nusantara, yaitu pendatang pertama dari golongan ulama. Yang pertama adalah Maulana Ishaq, Sayyid Ibrahim Al-Asmoro. Ini adalah dua-duanya wali generasi pertama. Nah, dua orang ini masih keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya sebutkan tadi nasabnya, silsilahnya, mata rantai sanad, bukan sanad, mata rantai dari silsilah Sayyid Maulana Ishaq dan Sayyid Ibrahim Al-Asmoro. Jadi berawal dari Jumadul Kubro atau Jumadil Kubro. Ini nama yang tidak asing. Jadi sebetulnya ada banyak nama Jumadil Kubro. Yang terkenal kan Jumadil Kubro yang makamnya ada di Trowulan, di Majapahit. Nah, itu dipercaya bahwa dari situlah kemudian lahir Sayyid Maulana Ishaq dan Sayyid Ibrahim Al-Asmoro, generasi wali yang pertama. Tetapi ada kaul, ada pendapat yang berbeda. Wakila inna Zainal Abidin wulida lahu waladun yuqalu lahu Zainal Alam wa wulida lahu waladun yuqalu lahu Zainul Kubra wa wulida li Zainil Kubra waladun yuqalu lahu Jumadil Kubra wa wulida Jumadil Kubra waladun yuqalu Zainal Hasan wa wulida li Zainal Hasan waladun yuqalu lahu Syam'un wa wulida li Syam'un waladun yuqalu lahu Abdullah wa wulida li Abdillah waladun yuqalu lahu Abdurrahman wa wulida Abdurrahman waladun yuqalu lahu Al-Kubra wa wulida lil Kubra waladun yuqalu lahu Mahmud wa wulida Mahmud waladun yuqalu lahu Najmuddin Al-Kubra wa wulida li Najmuddin Al-Kubra waladun yuqalu Ibrahim Asmoro wa wulida li Ibrahim Asmoro waladun yuqalu lahu Maulana Ishaq. Nah, kalau versi yang kedua, meskipun jalur nasabnya sama, tersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi nama Jumadil Kubro ada di atas. Dan masih banyak lagi ulama-ulama atau orang-orang setelahnya, yaitu Najmuddin Al-Kubro. Najmuddin Al-Kubro ini kemudian melahirkan Ibrahim Asmoro. Dari Ibrahim Asmoro ini lahirlah Maulana Ishaq. Karena Maulana Ishaq ini nanti penting penyebutan Maulana Ishaq ini. Jadi Maulana Ishaq ini adalah salah satu generasi wali yang paling awal datang ke Nusantara dari rentetan
Wali Songo. Pendapat yang ketiga, wakila inna Zainal Abidin wulidalahu waladun yuqallahu Zainal Hakim wa wulidali Zainal Hakim waladun yuqallahu Zainal Husain wa wulidali Zainal Husain waladun yuqallahu Az-Zainul Kabir wa wulidali Zainal Kabir waladun yuqallahu Najmuddin Al-Kabir wa wulidali Najmuddin Al-Kabir waladun yuqallahu Syam'un wa wulidali Syam'un waladun yuqallahu Ustar wa wulidali li Astar ya, Ustar Astar li Ustar waladun yuqallahu Abdullah wa wulida li Abdullah waladun yuqallahu Abdurrahman wa wulida li Abdurrahman waladun yuqallahu Mahmud Al-Akbar wa wulida li Mahmud Al-Akbar waladun yuqallahu Najmuddin Al-Akbar wa wulida li Najmuddin Al-Akbar salatu auladin As-Sayyid Ibrahim Al-Asmoro wa Maulana Ishaq wa Sayyidah Asfa wa bihadza riwayat wa in ikhtalafat natayaqqanu anna Ibrahim Al-Asmoro min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lah, riwayat yang ketiga lain lagi. Meskipun menyebutkan nama, banyak nama yang tadi disebutkan, misalnya Najmuddin Al-Kubro, kemudian Zainuddin Al-Kabir. Tetapi yang terakhir ini, yaitu Ibrahim Asmoro dan Maulana Ishaq ini adalah anak dari Najmuddin Al-Akbar. Kalau yang pertama kan anak dari Jumadil Kubro, itu silsilah yang pertama. Silsilah yang kedua itu lahir dari Ibrahim Asmoro, kemudian Maulana Ishaq. Lah silsilah yang ketiga ini Najmuddin Al-Akbar yang punya anak yaitu Sayyid Ibrahim Asmoro, Maulana Ishaq dan Sayyidah Asfa. Kalau yang riwayat yang pertama, Sayyidah Asfa ini dinikah oleh salah satu putri kerajaan yang ada di Persia ya. Kerajaan yang ada di Persia. Malik Rum, Roma, bukan Persia, Rum, Abdul Majid. Tetapi kesimpulannya kata Abi Fadl, kata Kiai Abi Fadl, Bafadl, wa bihi hadhihi riwayat wa in ikhtalafat natayaqqanu anna Ibrahim Al-Asmara min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari tiga riwayat ini, dari tiga pohon silsilah ini, meskipun berbeda-beda, tetapi kita meyakini bahwa Ibrahim Asmara ini termasuk dzurriyyah Rasulullah. Jadi masih ahlul bait, masih habaib, kalau istilah sekarang itu masih habaib, yang melahirkan Maulana Ishaq. Kemudian hukiya annahu lamma balagha as-Sayyid Ibrahim Al-Asmoro syuddahu saha fil ardi hatta wasala ila baladin yuqal lahu Cempa wa aqama fihi hatta qadaru ala dukhul ala mulkihi. Lah tadi riwayat Ibrahim Al-Asmoro ini, siapa Ibrahim Al-Asmoro? Silsilahnya sudah disebutkan melalui tiga versi yang berbeda-beda, tetapi semuanya sepakat bahwa Ibrahim Al-Asmoro ini masih termasuk min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Makanya versi ini menyatakan bahwa Wali Songo itu ya, karena Wali Songo ini kan masih kerabat antar satu dengan yang lainnya, itu ya masih min dzurriyyati Rasulillah. Nah, kemudian diceritakan annahu lamma balagha as-Sayyid Ibrahim Al-Asmar asyuddahu saha fil ardi hatta wasala ila baladin yuqul jam. Jadi ketika dia sudah mulai dewasa, Sayyid Ibrahim ini mengembara atau kalau sekarang itu apa ya? Ya mengembara lah, mengembara. Jadi dia sampailah pada negeri Campa. Pergi dari kampung halamannya tentu saja untuk berdakwah. Berdakwah, dia sampai ke negeri Campa. Campa itu daerah Kamboja situ ya. Pokoknya daerah Indochina lah. Di
Champa itu dekat Vietnam, Kamboja situ. Dan wa aqama fihi, dia menetap lama di situ, hatta qadara ad-dukhul ala mulkihi, sampai dia bisa masuk ke lingkaran istana. Jadi biasanya kalau dulu itu ulama sambil melakukan dakwah dia berdagang. Dia sebagai saudagar kaya yang melakukan perdagangan internasional dengan banyak negara, perdagangan internasional. Dia misalnya dari Yaman, dari Persia, karena Nusantara ini kan perlintasan dari lalu lintas perdagangan internasional. Nusantara ini ya. Nusantara itu meliputi dari mulai ya Filipina, Kamboja sampai Indonesia ini, Malaysia, Indonesia kalau sekarang. Ini adalah lintas perdagangan internasional. Ada banyak negara, Cina, India, Persia, Arab juga melakukan banyak perdagangan. Nah, Sayyid Ibrahim ini salah satunya. Beliau ini tidak mungkin masuk ke lingkungan istana kalau tidak punya bargaining. Tidak punya daya tawar. Jadi kalau rakyat jelata ini tidak mungkin. Jadi kemungkinan besar dia seorang saudagar yang kemudian merangkap menjadi seorang ulama. Jadi bukan hanya saudagar saja, tapi dia saudagar termasuk juga ulama. Jadi ulama yang kaya raya gitu loh. Berdagang sampai dia masuk ke lingkungan istana. Falamma dakhala alaihi qala lahu Malik ya Darwis. Ini ceritanya singkat ini. Sampai ketika dia masuk, kemudian dia ditanya oleh Raja Champa, ya Darwis, masmuka wa mahajatuka biddukhul alayya. Hai Darwis, siapa namamu dan apa keperluanmu masuk ke negaraku atau menetap di negaraku, menetap di kerajaanku. Faqala lahu as-sayyid Ibrahim, amma ismi fa Ibrahim wa amma hajati biddukhul alayka. Nama saya Ibrahim dan keperluan saya, kepentingan saya adalah ya memang mau masuk ke istana ini, mau bertemu dengan paduka raja, kira-kira begitu. Fa inni ad'uka an ibadatil ausan ila ibadatil malikid dayyan. Dan saya mengajak Anda untuk menyembah, beralih dari menyembah berhala untuk menyembah Malikid Dayyan, Tuhan, pemilik agama ini. Waddukhul fid din al-hanif at-tahir dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa dinul Islam. Dan masuk ke agama yang ad-dinul hanif, dinul hanifiyah. Nah, ini ad-dinul hanif ini dikenal sebagai agama Hanifiyah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yaitu agama yang percaya terhadap satu Tuhan, monoteis. Ini adalah bibit dari agama-agama yang ada di dunia ini. Agama monoteis ya, maksudnya kepercayaan terhadap satu Tuhan. Agama Ibrahim itu kan kemudian melahirkan Yahudi, kemudian melahirkan Kristen, dan melahirkan Islam. Yang sebetulnya secara substantif itu ya satu kepercayaan, yaitu kepercayaan monoteisme, kepercayaan terhadap satu Tuhan. Waddukhul fid dinil hanif at-tahir, din Muhammad, yaitu agamanya Nabi Muhammad SAW, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa huwa dinul Islam. Wa dzalika bi an tantiqo bi syahadataini
wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa ajabahu al-maliku wa nataqa bi syahadataini wa atba'ahu fil Islam ahluhu min auladihi wa azwajihi wa aqribaihi wa jami' ahli baladihi. Singkat cerita, Raja Campai ini mau masuk Islam, mau diajak oleh Syekh Ibrahim Asmoro ini untuk memeluk Islam dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian bukan hanya dia, tapi seluruh keluarganya juga masuk Islam. Keluarganya, kerabatnya, orang-orang dekatnya itu seluruhnya konversi dari agama Buddha, Hindu-Buddha, kemudian menjadi agama Islam. Bahkan penduduk, orang-orang yang rakyat, Raja Cempa, rakyat yang ada di Cempa itu penduduknya juga berbondong-bondong memeluk Islam. Karena dulu itu kan begitu. Jadi raja itu agamanya raja adalah agama rakyat. Kalau rajanya memeluk agama tertentu, maka rakyatnya juga akan mengikuti. Lah begitu raja ini konversi ke Islam, itu juga diikuti oleh rakyatnya. Sehingga berbondong-bondong masuk Islam. Nah ini mungkin cerita singkatnya seperti itu. Masuk dakwah mengajak Islam. Saya kira tidak mungkin kalau misalnya Syekh Ibrahim Asmoro ini tidak punya bargaining tadi. Jadi mungkin dia adalah seorang ulama yang karismatik, saudagar, punya bargaining secara keilmuan, secara intelektualitas, juga secara kekayaan. Artinya bukan orang miskin gitu loh. Masuk ke istana itu, mengajak raja itu ya posisinya setara, bukan di bawahnya. Kalau kita mendengar cerita-cerita wali itu kan begitu. Contohnya Maulana Ishak. Jadi Maulana Ishak itu kan dia kawin dengan salah satu anak putri raja itu kan karena memang dia tobib. Tobib juga seorang saudagar. Nah, Sayyid Ibrahim juga begitu. Kemudian apa? Kemudian diceritakan, singkat cerita, dia dikawinkan oleh salah satu anaknya. Jadi wakana lahu salah satu aulad. Raja Campai ini memiliki 3 anak. Yang pertama Al-Malikah Mertaningrum, Zaujatul Malik Brawijaya Al-Budhi Malik Jazirah Jawa. Jadi Raja Campai ini memiliki 3 anak. Yang pertama perempuan, namanya Malikah Mertaningrum. Permaisurinya Raja Brawijaya, dikawin oleh Raja Brawijaya Majapahit. Itu Putri Campa, makanya disebut Putri Campa. Jadi kan biasa, Campa ini kan salah satu kerajaan taklukan dari Majapahit. Sehingga bukti kepatuhan, biasanya bukti kepatuhan raja yang ditaklukkan kepada raja penakluk itu melalui kawin mawin. Nah, Raja Campai ini, putri Raja Campai ini salah satunya menjadi permaisuri dari Raja Brawijaya. Yang kedua Al-Malik Brawijaya, yang kedua Sayyidah Condrowulan dan Raden Jengkara, wahwa al-qaim bil amri ba'da wafati abihi. Anak yang kedua adalah Sayyidah Condrowulan. Dan anak yang keempat laki-laki namanya Raden Jengkara. Dan ini al-qaim bil amri ba'da wafati abihi. Dia putra mahkota, menggantikan setelah bapaknya wafat. Lah Sayyidah Condrowulan ini dikawin oleh Ibrahim Asmoro tadi, yang kemudian melahirkan Sunan Ampel. Jadi kalau kita melihat silsilah ini, bahwa antara
Brawijaya, istrinya Brawijaya yang bernama Raden Malik Mertaningrum ini dengan istrinya Ibrahim, dengan bapaknya Sunan Ampel, ini masih kakak adik, masih sama-sama anaknya Raja Campa. Fazawajal Malikus Sayyidah Ibrahim, As-Sayyid Ibrahim al-Asmara bibnatihi allati ismuha Condrowulan. Kemudian Malik Sayyid Ibrahim tadi dikawinkan atau mengawini Condrowulan, anaknya anaknya Raja Campa. Wa ahabbathu hubban syadidan wa ata'athu ta'atan kamilah ma'anna muti'atun lillahi ta'ala dzatu jamalin bari'in wa dzatu amwalin katsiratin. Dan Condrowulan ini dia sangat mencintai dan sangat patuh, ata'atu ta'atan kamilah, sangat patuh kepada Sayyid Ibrahim. Ma'anna muti'atun lillahi ta'ala, juga dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zatu jamalin bari'in, dan dia sangat cantik. Jamalin bari'in wa zatu amwali katsirah, dan kaya raya. Jadi Ibrahim Asmoro ini mengawini Condrowulan ini, adiknya Mertaningrum yang dikawin oleh Brawijaya, itu juga cantik seperti Putri Campa ya. Cantik. Ya wajar lah. Anaknya raja cantik itu wajar. Karena raja itu kan bisa milih. Istrinya itu kan bisa milih dia. Pamaisurinya itu. Nggak mungkin. Jadi dari bibitnya saja sudah bagus. Pasti itu, pasti. Kebanyakan, mayoritas. Wahum, kemudian dari perkawinannya, wa wulidalahu minha salah satu aulad wa hum Raden Raja Vandita wa Sayyid Rahmat wa Sayyidah Zainab. Hadza makana min amri Sayyid Ibrahim al-Asmoro. Lah Sayyid Ibrahim Asmoro yang kawin dengan Condrowulan ini kemudian memiliki 3 anak. Yang pertama adalah Raden Raja Pandita, kemudian Sayyid Rahmat dan Sayyidah Zainab. Ini anaknya Ibrahim Asmoro, yang kemudian Sayyid Rahmat ini menjadi salah satu wali yang ada di tanah Jawa. Wali paling tua, pendatang awal yang babad alas ke tanah Jawa. Ini anaknya Sayyidah Ibrahim. Dari jalur ayah dia masih menyambung dengan Rasulullah. Dari jalur ibu dia keturunan raja, yaitu Raja Campa ini. Dan masih saudara dengan istrinya, salah satu istrinya Raden Brawijaya. Sehingga Brawijaya memanggil Raden Rahmat ini ya keponakan. Makanya wajar ketika datang ke tanah Jawa, dia dikasih tanah oleh Brawijaya di Ampel, mendirikan masjid, tidak diusik. Karena masih keponakannya sendiri. Masih anak dari adik istrinya. Nah, nanti ceritanya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.